Puluhan naskah kuno yang ditulis di atas daun lontar dipamerkan oleh Museum Negeri Nusa Tenggara Barat Selasa pagi di ruang auditorium. Dari sekian banyak naskah tersebut ada beberapa naskah kuno yang menjadi koleksi tertua di Museum Kebanggaan Masyarakat NTB ini. Di antara koleksi naskah kuno yang termasuk koleksi naskah tertua yaitu naskah Babat Suwung dan naskah Babat Lombok. Bunyamin, Kepala Museum Negeri Nusa Tenggara Barat, mengatakan bahwa naskah Babat Lombok ini dibuat pada tahun 1819. Naskah kuno yang memuat beberapa kisah atau kejadian yang terjadi di Pulau Lombok pada zaman dahulu, bahkan ada beberapa kisah tentang para nabi. Literasi ini, kekayaan literasi tradisi yang ingin kami sampaikan di sini untuk memperlihatkan kepada masyarakat bagaimana orang-orang Tiga pada masa lalu sudah jauh-jauh melaksanakan literasi, mulai dari masa sebelum mengenal tulisan, lebih-lebih pada masa setelah mengenal tulisan, yaitu adalah aksara tradisional dan bahasa tradisional. Mereka mulai melakukan pendokumentasian suatu peristiwa, suatu kejadian dalam sebuah naskah, atau yang sekarang kita kenal adalah naskah kuno. Tentunya. Sementara itu, Yunita Ratna, salah satu pegawai museum yang sedang mendalami ilmu filologika ini, ia mengaku bukan main sulitnya dalam mempelajari ilmu tentang benda berupa naskah tulis ini. Menurutnya ada tahapan-tahapan dalam mempelajari ilmu tersebut, yaitu dimulai dari belajar cara menulisnya, kemudian belajar cara membacanya, lalu kemudian tiba pada tahapan tersulit, yaitu tahapan mengkajinya. Bagaimana membaca menggunakan huruf jejawan, juga diajarkan tentang bagaimana perkembangan tradisi-tradisi lisan di Pulau Lombok ini. Dan ternyata setelah kami belajar di sana, bisa membaca dan menulis itu, kemudian memahami isi dari cakepan itu tidak semudah itu. Nggak cuman bisa membaca atau menulis saja, karena ternyata mengkajinya itu yang jauh lebih sulit. Selain itu, pameran naskah kuno ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung. Seperti yang disampaikan oleh Eca, salah satu siswi dari SMKN 3 Mataram, dirinya mengaku heran melihat koleksi naskah kuno tersebut, sehingga bertanya-tanya bagaimana cara menulisnya di atas daun lontar itu. Jadi ternyata orang zaman dulu menuliskan semua yang dia ingin tuliskan tuh di lontar, terus dibuat seperti buku gitu biar gampang dibaca sama anak-anaknya. Penulisannya itu penulisan yang beda sama yang sekarang, jadinya isi mungkin ceritanya tuh sama tapi penulisannya yang beda. Ingin tahu tulisannya. Dari Kota Mataram, tim liputan TV 9 memberitakan.